pas mau lahiran tuh. Iya, panik. Kalau soal panik, aku panik dari awal juga sebenarnya udah panik, dari UKSA pun aku sebenarnya udah panik. Cuma ini tuh jadi paniknya tuh karena aku benar-benar ngeliat dari bawah, kan bayinya dibawa tuh pas setelah lahir, sebelum bayinya dibawa ke bawah tuh, ya kan. Terus dari yang bayi bisa aku ngeliat gini, oh my god, itu bolong. Maksudnya saya tanya tuh kan, iya masih kebongkar gitu. Duh, gimana nih gitu kan. Terus aku apa nanya, aku mesti ke ibunya apa ke anaknya? Padahal aku pernah di UKSA ya dikasih tahu gitu, harus ke anaknya dulu segala macam bla 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 gitu. Tapi aku harus ke ibunya apa anaknya? Ya ke anaknya. Ya tapi karena aku panik ngeliat Kia gitu. Terus sampai aku ke anaknya, terus sudah aku gunting tali pusar, terus aku jalan ya nggak apa-apa kan, sambil enggak ya nggak apa-apa kan ya, nggak apa-apa beneran kan, nggak menggigil, enggak. Jadi bedanya operasi yang UKSA sama ini tuh, yang waktu UKSA tuh Kia sempat menggigil. Nah ternyata katanya menggigil itu tuh bahaya juga buat ibunya. Nah itu aku jadi kayak mastiin terus gitu ke Kia, ya menggigil nggak ya, menggigil nggak. Nah itu yang bikin aku panik sih gitu. Tapi alhamdulillah semua yang ada di situ bikin aku tenang gitu, kayak mulai dari dokter maupun susternya gitu. Alhamdulillah. Karena untuk melakukan screening, jadi aliran darah dan lain-lain, kita melihat adakah kecacatan pada bayinya, dan juga semua kita lakukan screening lengkap. Ya tentunya juga pemberian vitamin dan lain. Bisa alami gitu ya. Tapi memang pada kasus ya ini memang kasus yang harus IVF lagi karena kebetulan ada sudah dilakukan pengangkatan kedua tuba karena ada penyakit waktu itu. Kalau tidak ada tuba ya tentu sperma nggak bisa lewat, sehingga untuk kehamilan berikutnya memang harus menggunakan bantuan daripada IVF. Kalau untuk kenapa jaraknya memang dikembalikan lagi ya ke pasien ya, karena untuk hamil itu nggak cuma kesiapan telur dan sperma, tapi kesiapan mental itu nomor satu. Jadi kalau ibunya sudah siap hamil ya kita tinggal tunggu untuk kedatangan ibunya untuk penghamilan. Berarti masih ada embrionya, tadi katanya masih ada. Iya, bocorannya ada, tetapi kapan ditanam, nah itu nanti katanya. Mungkin juga sahabat kali ya. Mungkin PGT itu buat yang tanya-tanya itu apa sih? PGT itu adalah teknik pengecekan kromosom atau pengecekan genetik. Jadi sebelum calon bayi itu kita tanamkan ke seorang rahim perempuan, kita bisa melakukan pengecekan kromosom dulu untuk mengetahui apakah calon janin yang akan kita tanamkan ini kromosomnya sehat atau enggak, ada kecacatannya enggak. Kalaupun ada kecacatannya, kita bisa tahu kecacatannya itu levelnya ringan, sedang, berat, dan layak ditanamkan ke rahim seorang ibu atau tidak. Dan ya pada beberapa kasus ya kita diizinkan untuk melihat gendernya apa. Jadi pada kasusnya Kia ya memang sudah dilakukan PGTA. Dengan dilakukan PGTA jadinya kita tahu embrio yang kita masukkan memang embrio yang sehat, dan tentunya juga udah tahu ya gendernya dari awal itu apa. Dan ya oleh karena itu, karena kita sudah mengetahui PGTA-nya baik ya, angka daripada keberhasilan kehamilannya ya oleh karena itu jadi lebih tinggi. Seperti itu. Sudah prepare ya dari awal, kita sudah antisipasi. Enggak, syukurlah. Jadi dari awal karena juga kita udah matengin paru-paru bayinya, dan tentu pada saat sebelum dilahirkan ya tentu saya juga udah USG benar-benar ya, benar-benar kayak ini bisa saya boleh lahirkan. Nah dari tanda-tanda maturitas atau kematangan bayi, saya melihat bayinya sudah cukup matur untuk bisa dilahirkan. Nah karena itu kita tidak perlu sampai mendatangkan tim dari dokter ICU bayi. Tapi kalau saya lihat dari USG kok kayaknya tanda-tanda imatur atau belum matangnya itu sudah ada, sudah tampak, atau kayaknya harus butuh backup NICU deh. Kayaknya saya juga pasti akan mendatangkan tim dari NICU untuk menangkap bayinya. Gitu. Tapi karena kayak saya lihat dari pemeriksaan USG sudah cukup aman, sudah kematangan paru, jadinya dirasa tidak perlu, dan ternyata syukurlah memang pada saat dokter Tiwi tangkap bayinya. Iya, sekali lagi kalau hamil dengan program hamil itu pasti beda ya.
dapatnya aja udah susah ya. Beda sama pasien-pasien yang mungkin wah sekali berhubungan aja udah langsung jadi. Hamil dengan program IVF atau bayi tabung itu dapetinnya susah, perjuangannya susah, jadi tentu paniknya juga beda. Makanya di Timurula itu kita kerjasama tuh dengan timnya. Jadi saya nggak sendiri, ada suster koordinator yang selalu mendampingi pasien. Jadi kadang-kadang pasien nggak nanya ke saya, tapi nanya suster. Nah itu salah satu untuk manajemen stres pasien. Jadi kadang-kadang aduh gak enak nih WA dokternya nanti ganggu atau segala macam. Karena kadang pasien itu lebih takut karena melihat maaf TikTok, media sosial. Yang dibaca soalnya bukan buku, sekarang tuh yang dibaca adalah media sosial. Nah itu bikin panik. Kadang-kadang pertanyaannya tuh kadang-kadang aneh-aneh. Boleh nggak sih dok makan singkong? Boleh nggak sih dok makan apa yang nggak jelas ditanyakan di tengah malam. Jadi kadang-kadang itu pasien suka bikin panik sendiri, bapaknya ditanya juga panik. Nah itulah kalau di Morula kita punya tim namanya suster koordinator. Itu sangat-sangat penting, akan membuat pasien lebih tenang dan juga itu akan mendampingi dari awal program sampai dengan melahirkan biasanya. Nah itu adalah salah satu untuk manajemen stres. Pertanyaan aku bisa dijawab sama Kak Maya atau sama Bu Dokter. Kita kan tahu di kehamilan pertama Kak Kia sangat berjuang ya Kak ya, karena juga ada riwayat kesehatan dan lain-lain. Nah, ini di kehamilan selanjutnya kosong berapa tahun, terus mengapa akhirnya berhasil lagi itu dan memilih tetap IVF? Mungkin karena ada gangguan kesehatan lagi atau bagaimana mungkin Kak? Atau dokter boleh dibantu menjelaskan? Terima kasih. Kalau aku memang harus IVF ya, waktu itu aku udah cerita karena saluran tubuhku kan udah diangkat dengan dua ada masalah, jadi memang harus melalui proses IVF dulu belum bisa hamil. Cuman kalau yang kenapa jaraknya sampai 5 tahun sebenarnya kayak kesiapan aja sih sampai sibuk kayak mikir untuk memulainya tuh pengen gitu, tapi buat memulai itu memang harus tapi udah semua takdir Allah ya, tiba-tiba dipertemukan dengan Humaira, terus ada kepikiran mau nyusuin Humaira kan gitu, jadi ada kayak ada triggernya gitu, ayo deh harus program langsung mulai. Mungkin dari masalah medisnya dokter kenapa Urwan memakai ASI, lahirnya itu beratnya 2,6, panjangnya 47 kalau artinya sendiri Urwah. Jadi Urwah tuh kan anak pertama kita Ukasya, anak kedua kita Urwah, dia maksudnya yang Humaira, terus ketiga Urwah. Nah Urwah itu salah satu sahabat juga. Nah beliau ini salah satu sahabat yang jago marketing, jago berdagang gitu. Ya sekilas iya. Lah, di zaman Rasulullah SAW gitu. Jadi Urwah tuh jadi ceritanya tuh dulu Rasulullah SAW pernah meminta Urwah untuk membeli kambing, terus beliau ambil uangnya sampai akhirnya dia ke pasar. Setelah ke pasar beliau beli kambingnya, dengan negosiasi beliau bisa dapat kambing itu, dan akhirnya kambing itu 2 dengan harga yang Rasulullah SAW kasih dengan negosiasi itu gitu. Nah sampai akhirnya 1 kambing itu dibawa, 2 kambing itu dibawa, dan satu-satunya itu dijual sama beliau dengan harga yang uang dari Rasulullah SAW gitu. Jadi beliau bawa kambing dan uang yang sama dengan ke Rasulullah SAW. Terus akhirnya ini Rasul, ini kambingnya, ini uangnya. Loh, kan ini uang buat beli kambingnya. Iya, ini ya dengan proses itu ya saya bisa kembaliin uang dan kambing. Insyaallah. Cerdas dalam mengambil momen dan insting bisnisnya kuat, bisa menyenangkan hati juga kan gitu. Yang ini mungkin kayak lebih nggak prepare aja sih pas pelahiran tuh.
tiba-tiba kan disarankan untuk ya udah kayak bayinya udah mulai tadi seperti dokter ceritain gitu. Jadi kita pulang packing langsung balik lagi ke sini malamnya itu. Jadi kayak hari dibangeti gitu. Memang udah ngobrol kan paginya sama dokter baiknya gimana gitu, ya udah karena memang kondisi jadi ya sudah lebih cepat lebih baik. Terus kalau operasi mungkin dokter aja yang ya. Iya, mungkin yang untuk digarisbawahi memang kalau bisa setiap persalinan itu melewati cukup bulan ya Dokter Tiwi. Cukup bulan itu definisinya adalah melewati 37 minggu. Nah kemarin tuh Kia 36 minggu 4 hari. Nah kenapa sih kok bisa maju? Nah ternyata ini bayinya kontraksi terus. Sudah kontraksi, udah dikasih obat pun masih kontraksi. Ternyata waktu kita cek sudah mulai ada pembukaan. Nah bayi ini juga sebenarnya mempunyai insting alami ya. Kalau dia sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi di dalam kandungan, dia akan mencetuskan kontraksi alami yang tidak bisa ditahan walaupun sudah kita kasih obat. Dan didukung juga dengan kondisi air ketuban yang sudah mulai berkurang. Oleh karena itu kita diskusi, ini kondisi bayinya kalau kita biarin kayaknya nggak bakalan naik juga berat badan bayinya. Kita sudah matengin paru-paru bayinya, kayaknya dia udah minta keluar deh. Oke, kita sepakat, kayaknya nggak ada yang perlu ditunggu lagi. Dengan backup tim dari dokter anak, suster, dan juga semuanya, makanya kita putuskan untuk dilahirkan di 36 minggu 4 hari. Nah memang kalau yang mungkin rekan-rekan sekalian tahu, memang rata-rata, saya termasuk yang lahir di Bunda ya Dokter Tiwi, saya merasakan sendiri memang lahir di sini cukup painless delivery ya. Mau lahir normal atau mau lahir sesar, saya pun setelah sesar pun 6 jam tuh pasti langsung bisa jalan. Jadi kalau ditanya metodenya ERAS, iya, metode pembiusannya adalah ERAS. Yang artinya dokter anestesi itu punya sistem racikan pembiusan yang mungkin rahasia ya. Saya juga nggak tahu sistemnya, sayangnya dokter anestesi nggak ada di sini, yang akhirnya membuat pasien itu lebih cepat pulih sehingga lebih cepat jalan. Kalau pasien lebih cepat jalan, diharapkan ASI-nya lebih banyak ya Dokter Tiwi, ASI-nya lebih banyak, penyembuhan luka lebih cepat sehingga ibunya juga cepat pulang. Nah itu target atau tujuan daripada rumah sakit ini ya Dokter Tiwi. Nah jadi kalau ditanya ERAS, iya betul.